Nahdlatul Ulama atau disingkat NU, adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. NU didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 1926, atau 16 Rojab 1344 Hijriah, di Surabaya oleh Kiai Hasyim Asy'ari, kakek dari mantan Presiden Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pesantren Virtual 9, bila bermanfaat, silahkan subscribe. Kiai Hasyim Asy'ari adalah pendiri, sekaligus Rais Akbar, atau Rais Am pemimpin tertinggi pertama NU. Berikut profil 11 Ketua Umum PBNU, sejak pertama lahir tahun 1926 hingga sekarang. 1. Kiai Hasan Dipo. Kiai Haji Hasan Dipo merupakan seorang saudagar kaya raya, yang lahir pada 1869 di Surabaya, Jawa Timur. Seluruh hidupnya dibaktikan untuk agama dan bangsa, terutama melalui Nahdlatul Ulama atau NU. Ia menjadi Ketua Umum Tanfidiyah NU pertama, mendampingi Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku Rais Akbar, periode tahun 1926 sampai tahun 1929. Jauh sebelum terbentuknya NU, Kiai Hasan Dipo sudah mendukung dakwah dan syiar Islam, khususnya yang dilakukan kalangan pesantren. Sewaktu para tokoh Islam tradisionalis hendak mengirimkan utusan ke Hijaz, Arab Saudi, demi menemui Raja Ibnu Saud, ia turut memberikan sokongan finansial, bahkan beliau yang mempelopori penghimpunan dana. 2. Kiai Ahmad Nur. Kiai Ahmad Nur merupakan Ketua PBNU yang kedua, periode tahun 1929 sampai tahun 1937. Ia mendampingi Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. 3. Kiai Mahfud Siddiq. Kiai Mahfud Siddiq menduduki posisi Ketua PBNU periode tahun 1937 sampai tahun 1946. Saat menggantikan Kiai Haji Hasan Dipo, ia mendampingi Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. 4. Kiai Nahrawi Thohir. Kiai Nahrawi Thohir menduduki posisi Ketua PBNU periode tahun 1946 sampai tahun 1951. Sama saat ia menggantikan Kiai Haji Mahfud, Kiai Haji Nahrawi mendampingi Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. 5. Kiai Abdul Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim lahir pada hari Jumat, 5 Rabiul Awal 1333 Hijriah, atau tanggal 1 Juni tahun 1914. Kiai Wahid Hasyim mengawali kiprah kemasyarakatannya pada usia relatif muda. Setelah menimba ilmu agama ke berbagai pondok pesantren di Jawa Timur dan Mekah, pada usia 21 tahun Kiai Wahid Hasyim membuat gebrakan baru dalam dunia pendidikan pada zamannya. Kiai Wahid Hasyim memimpin PBNU periode tahun 1951 sampai tahun 1954. Kiai Abdul Wahid Hasyim merupakan Menteri Negara dalam Kabinet pertama Indonesia. 6. Kiai Muhammad Dahlan. Kiai Muhammad Dahlan lahir tanggal 2 Juni tahun 1909 sampai 1 Februari tahun 1977, bertepatan dengan 14 Jumadil Ula 1327 Hijriah, di Desa Mandaran Rejo Pasuruan, Jawa Timur. Kiai Muhammad Dahlan menjabat Ketua Umum PBNU periode tahun 1954 sampai tahun 1956. Beliau adalah putra ketiga dari 5 bersaudara. Ia diberi amanah untuk menjabat Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan I, dalam pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1967 sampai tahun 1971. Salah satu jasa besarnya bagi bangsa ini, adalah bersama Profesor Dr. Ibrahim Hosen memprakarsai penyelenggaraan Musabakoh Tilawatil Quran (MTQ) tingkat nasional, yang untuk pertama kalinya di Ujung Pandang. 7. Kiai Idam Khalid. Kiai Idam Khalid lahir tanggal 27 Agustus tahun 1921 sampai 11 Juli tahun 2010. Kiai Idam Khalid menduduki posisi Ketua Umum PBNU periode tahun 1956 sampai tahun 1984.
Ia adalah deklarator sekaligus pemimpin Partai Persatuan Pembangunan P3. Kiai Idam Holid merupakan Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama terlama dalam sejarah NU, dari periode tahun 1956 sampai tahun 1984. Kiai Idam Holid merupakan salah satu politisi Indonesia yang berpengaruh pada masanya. Selain pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II dan Kabinet Juanda, Kiai Idam Holid pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR. Bahkan oleh Presiden Soeharto, Kiai Haji Idam Holid dipercaya menjadi Menteri Kesejahteraan Rakyat, Menteri Sosial ad interim dan Ketua DPA. 8. Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kiai Abdurrahman Wahid lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dahil, pada tanggal 7 September tahun 1940 sampai 30 Desember tahun 2009. Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memimpin PBNU periode tahun 1984 sampai tahun 1999, kemudian Gus Dur terpilih menjadi Presiden Indonesia yang keempat pada tahun 1999 hingga 2001. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada tanggal 20 Oktober tahun 1999 dan berakhir pada sidang istimewa MPR pada tahun 2001. 9. Kiai Ahmad Hashim Muzadi. Kiai Ahmad Hashim Muzadi lahir tanggal 8 Agustus tahun 1943 sampai 16 Maret tahun 2017. Kiai Haji Hashim Muzadi menduduki Ketua PBNU, periode tahun 1999 sampai tahun 2010. Kiai Hashim Muzadi pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak tanggal 19 Januari tahun 2015. 10. Kiai Said Akil Siroj. Kiai Said Akil Siroj lahir tanggal 3 Juli tahun 1953, di Cirebon, Jawa Barat. Kiai Haji Said Akil jadi Ketua Umum PBNU masa khidmat tahun 2010 sampai tahun 2020. 11. Kiai Yahya Kholil Stakuf. Kiai Yahya Kholil Stakuf terpilih sebagai Ketua Umum PBNU, periode tahun 2021 sampai tahun 2026, setelah mengungguli Said Akil Siraj dalam pemilihan. Kiai Yahya Kholil Stakuf merupakan kakak dari Yakut Kholil, yang menjadi Menteri Agama tahun 2020 sampai tahun 2024. Keduanya merupakan putra Kiai Kholil Bisri, kiai yang juga aktif dalam kancah perpolitikan nasional, yang pernah menjadi Wakil Ketua MPR, dan salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama Gus Dur. Kiai Yahya Kholil Stakuf juga sebagai salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press pada tanggal 31 Mei tahun 2018. Sebelumnya, beliau pernah menjadi juru bicara Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Presiden RI keempat. Itulah profil Ketua PBNU, sejak berdiri sampai sekarang. Bila dinilai bermanfaat silahkan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.